sehat, salam bahagia dari kota Medan. Dan Nora semoga dalam waktu dekat akan segera ditangkap. Ya, jadi dari kemarin ketawa-ketawa dan ketemu dengan lawyer entah siapa, saya nggak peduli, ya, atau memang saya yang kemarin men-hold karena kesibukan saya nggak seperti kalian yang gak ada kerjaan, ya, yang nggak ada kerjaan. Kalau ada kerjaan nggak mungkin kalian non-stop live. Akan mencoba mempulenkan hatiku kalau ya si Zumba yang pada saat perkara entok itu yang ngomong katanya ada di paling depan, ya ternyata Anda itu tidak lebih dari seorang pengecut, ya. Anda bilang lagi saya harus minta maaf depan umum dan Anda membawa nama-nama umat, ya, agama, padahal itu adalah organisasimu, ya, nggak penting buat, ya. Intinya kalau kamu minta maaf lah kau, ya, kau yang harus minta maaf sama aku. Kau harus minta maaf saya ke masyarakat Indonesia karena kelakuan itu ricuh, tau nggak? Ya, bahkan sampai saat ini kamu itu membuat provokasi di mana-mana. Gak usah sok hebat kau, ya. Dan masih banyak lagi orang-orang yang segerombolanmu yang memanggilmu dengan sebutan gurunda. Bangga sekali Anda menjadi gurunda, ya. Bahkan hari ini saya mendapatkan informasi akan membuat laporan 2 orang lagi. Salah satunya adalah satpam di salah satu rumah sakit, ya. Dan kebetulan kita kenal dekat dengan owner rumah sakit. Kenapa? Karena mulutnya udah keterlaluan. Oke, yang kedua, saya tidak setuju sama sekali dan saya sangat aneh tuh pemikirannya, sesat pemikirannya, membawa nama umat. Hei, ya, ingat, misi saya yang selanjutnya adalah saya akan mengumpulkan beberapa ustadz, orang ternama dan kiai ternama di Indonesia untuk mematahkan yang selalu kamu membawa nama Islam, selalu kamu membawa nama umat, padahal itu adalah organisasimu sendiri, ya, organisasimu sendiri yang selalu beralibi bahwa ini adalah akidah, bahwa ini adalah kamu membawa pembelaan agamamu, padahal sebenarnya tidak, itu adalah kepentingan pribadimu. Oke, semoga kamu sadar. God bless you all. Tidak usah nantang-nantang mulut besar, ya, karena kami umat Islam tidak sedikit pun takut. Tidak ada sehelai bulu kami rontok dengan mendengarkan ancaman-ancaman kalian atau gertakan-gertakan kalian. Oke, sekali kalimat takbir berkumandang, kalau bukan kemenangan, kematian. Hanya itu 2. Tak ada mundur, tak ada kalah. Yang ada hanya kalah atau mati syahid, menang atau mati syahid. Itu aja. Jadi jangan pernah ngancam-ngancam kayak begitu lagi, ya. Itu memalukan sekali. Aduh, kasihan. Saya kuliah bukan untuk jadi ASN atau bekerja di perusahaan manapun, bukan. Hanya untuk menjawab ini. Saya dengar Ustaz K, semua pensupport kita dari akademisi, fakultas. Saya tidak akan berharap lagi akan muncul ilmuwan Islam, tidak akan lagi saya berharap. Tapi saya minta anak-anak muda, ilmu kristologi ini penting. Kalian tidak mampu hanya menjawab mereka. Kita sudah coba dengan Bang Zuma dulu, kita jelaskan Islam, mereka tidak peduli. Ketika kita kuasai ilmu bagaimana keagamaan Yahudi, Kristen, kita tahu apa Septuaginta, apa itu kitab Samaritan, apa mereka bisa menjawab hujah kita. Belajar tadi adikku, anak-anakku. Saya sudah tua, saya belajar. Kalian generasi kami, dengan kalian sepelekan ilmu, bagaimana kalian bisa menjawab? Kalau kalian tidak tahu bahasa Arab, bagaimana kalian mau bisa mengkomparasi? Kalian tidak pernah baca literasi. Sudah cukuplah kalian main game, kalian berhentilah, belajarlah barang sebentar. Saya merasakan belajar di usia tua, adik-adikku. Saya cari-cari kampus mana yang bisa menerima saya, yang bisa saya tahu ilmu ulumul Quran, ulumul hadis. Itu adik-adikku, anak-anakku. Banyak ulama kita itu cari ilmu. Apa yang mau kalian jawab nanti kalau agama kalian dipelintir, dikatakan Al-Quran ditambah-tambahi? Apa yang mau kalian jawab? Kalian tidak ngerti ilmu qiraat. Bagaimana kalian mau menjawab? Ya, belajar deh anak-anakku. Astagfirullah. Saya merasakan rasanya jadi mahasiswi. Bagaimana saya melihat ilmu itu luar biasa dalam, ilmu Islam itu.
Belajar ya, kalian generasi kami. Kami, Bang Zuma, kami semua akan dipanggil Allah. Pertanyaan mereka itu saja. Mereka tidak bisa menyentuh Al-Quran. Tapi kalau kalian tidak bisa menjawab, tidak tahu ilmu antropologi, bagaimana kalian menjawabnya? Ya, Masya Allah, Allah Akbar. Kebenaran, kebenaran, kebenaran mau lanjut diskusi kebenaran, silakan. Dibuka mute-nya. Iya, Silakan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. gini. Saya tadi ada dengar di Komal sebelah itu perdebatan antara Isa dan Yesus ya, di mana di situ disamakan Isa dan Yesus. Rekan di sini, dan Yesus itu sama atau gimana? Baik, silakan Guru Ndak, Tapadol. Putus-putus. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berbicara mengenai apakah Nabi Isa, Yesus itu sama? Ya, saya mengatakan Yesus yang disembah oleh kemudian saudara Kristen, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada penulis kitab Wahyu dan seterusnya, itu tidak sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa itu hanya datang kepada Bani Israel, tidak pernah datang kepada di luar daripada Bani Israel. Dan Nabi Isa datang kemudian dalam keadaan suci. Ibunya tidak bertunangan dengan siapapun, dan ibunya tidak pernah ingin diceraikan oleh siapapun. Makanya ketika datang Roh Kudus kemudian kepada ibunya, Roh Kudusnya berkata, Innama ana rasulu rabbiki li'ahabalaki gulaman zakiyah. Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Dan kemudian Nabi Isa alaihissalam ini ketika kemudian masih dalam ayunan, beliau menyatakan ini Abdullah atani alkitab bahwa ja'alani nabiyan. Beliau menegaskan dia adalah seorang nabi. Bahkan dia mengatakan bahwa dia disejahterakan, dilimpahkan kemudian rahmat dan hidayah kepadanya pada saat dia dilahirkan, diwafatkan dan dihidupkan kembali. Sedangkan Yesus adalah makhluk yang belum lahir, dia diceritakan ibunya hampir diceraikan oleh Yusuf, ayahnya, suami ibunya. Terus kemudian Yesus diceritakan lahir di kandang binatang. Dan kemudian Yesus diceritakan ditampar, diludahin, ditelanjangin, ditonjok. Bahkan dia dibunuh, digantung, dan terkutuk pula di atas tiang gantungan. Jadi sama sekali itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Jadi kesimpulannya, Nabi Isa ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel, dia diselamatkan, diangkat ke langit, dan menurut Kristen yang disalib kemudian itu adalah namanya Yesus, dan itu adalah orang yang terkutuk. Jadi antara Nabi Isa dan Yesus itu berbeda. Demikian. Ya, kayaknya saya setuju nih dengan saudara Zuma ini. Artinya apa? Ini Isa ini tokoh yang lain selain dari Yesus ya. Jadi kalau Yesus kan jelas itu hidup di abad pertama, dari cerita di Alkitab maupun dari cerita-cerita luar bahwa Yesus itu hidup di abad pertama, sedangkan Isa kan tidak diketahui nih di mana hidup, kapan hidup ya. Jadi kalau kita tidak samakan kedua tokoh ini, saya sangat setuju gitu loh. Jadi artinya Juma sudah menyadari bahwa Isa dan Yesus adalah dua tokoh yang berbeda. Kalau Yesus jelas di mana hidupnya, kapan hidupnya, dan bagaimana ceritanya itu kan ada. Sedangkan Isa ya kita tidak ketahui ya di mana dia hidup dan tahun berapa juga hidup, nggak kita ketahui ya. Ya, oke, terima kasih. Oke, baik.
Nah, saya hanya ingin mengatakan begini. Bukannya sekarang saya nggak percaya. Dari dulu saya katakan Nabi Isa itu bukan Yesus. Bahkan saya berani mengatakan Yesus itu tokoh fiktif. Berani saya. Ingat, seorang Yahudi mustahil menamai anaknya dengan nama Romawi, Yunani. Mustahil. Seorang pribumi ketika dijajah Indonesia, kalau dia tidak berpihak kepada Belanda, mustahil anaknya lahir dinamai nama penjajah. Itu mustahil. Nah, itu satu. Coba kerangka berpikirnya dibuka. Kitab saudara itu ditulis jauh setelah sosok Nabi ini terangkat ke langit. Itu dulu. Harus Anda pahami itu dulu. Bahwa cerita-cerita yang dibangun Markus, Matius, Lukas, Yohanes, Paulus, in the gang, itu adalah cerita-cerita yang mereka tulis berdasarkan atas penyelidikan. Siapa objek penyelidikannya? Sosok Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Namanya siapa? Iso. Yesua. Dalam bahasa Arabnya, orang-orang penuturnya menyebutnya Isa. Kenapa muncul Yesus? Karena para wartawan menulis dalam bentuk bahasa Yunani. Pahami itu dulu. Sedangkan Yesus yang Anda maksud itu ketika dia datang mengajar di tengah-tengah Bani Israel, datang mengajar menggunakan bahasa Ibrani, jauh-jauhnya bahasa Aramaik, bukan bahasa Yunani. Artinya, Anda hanya mendengarkan cerita-cerita dari wartawan yang mengkaji tentang peristiwa, cerita-cerita yang terjadi simpang siur di tengah-tengah masyarakat pada saat itu. Sedangkan Al-Quran diwahyukan dari yang maha melihat keadaan di abad itu. Meskipun Al-Quran diwahyukan nanti 5.000 tahun ke depan, tapi karena yang mewahyukan itu adalah dia yang maha melihat, pasti benar. Dibandingkan orang yang duduk bersama dengan Yesus, tapi yang diceritakan itu tidak sesuai dengan fakta. Meskipun sesamaan, apatah lagi Bible ini ditulis bukan oleh murid Yesus. Bible ini ditulis, misalnya nih, tak kasih contoh. Markus ditulis tahun 64. Matius ditulis tahun 66. Petrus tahun 65. Yohanes ditulis tahun 40 sampai 140. Lukas ditulis tahun 62. Kemudian Wahyu tahun 90 dan seterusnya. Yakobus tahun 47 sampai 48. Kemudian Kisah Para Rasul kita tidak tahu kapan ditulis. Jadi kalau Anda berbicara mengenai Isa, oh jelas kami lebih percaya Isa karena yang diutus adalah Nabi Isa. Yesus itu hanya tokoh pengganti dari Nabi kami Isa alaihissalam. Demikian. Dan di sini tadi disebutkan Yesus itu tokoh fiktif, sedangkan Yesus itu jelas ya, jelas sekali kapan hidup, di mana hidup. Tetapi Isa itu kan nggak kita ketahui dari sisi mana. Artinya Isa itu kapan hidup, di mana hidup, nggak ada keterangan. Jadi ini narasi berpikir yang dasar berpikir yang agak gimana ya, agak ya menurut saya sih kurang tepat kalau menarasikan Yesus itu adalah tokoh fiktif, sedangkan Anda sendiri nggak bisa membuktikan. Dari mana Anda tahu Isa hidup di abad pertama atau seterusnya gitu loh. Jadi cerita Isa hanya ada di dalam Al-Quran Anda, sedangkan kalau di dalam fakta sejarahnya itu tidak bisa kita temukan cerita tentang Isa Al-Masih selain di dalam Al-Quran sendiri. Itu jadi kalau Anda mengatakan fiktif ya itu terserah Anda, tapi dasar berpikir Anda itu nggak ada. Yang Anda kemukakan, Anda hanya mempercayai Quran. Maka kita beriman itu gitu. Tapi dasar Anda beriman kepada Al-Qurannya cuma berdasarkan Al-Quran, nggak ada fakta lain gitu. Kalau imannya kita semua boleh beriman. Ini sinyal kebenaran apa sinyal saya yang uget-ugetan ini? Gurunda kedengaran nggak? Kebenaran. Oh, kebenaran ya. Sinyal saya ini. Oke. Jadi maksud saya begini ya, ini udah jelas bahwa Udah. Ini yang diungkapkan saudara Jumat tadi mengatakan bahwa Yesus itu tokoh fiktif. Ini asal agak apa ya?